Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi rame nih. Ada sebuah serial YouTube di Indonesia di mana hostnya itu borong Bitcoin 100 juta rupiah setiap bulan. Nah, kita bakal bedah, apa sih ide besar di balik aksi ini? Dan dia ngasih klaim yang, wow, berani banget. Dia bilang, ini bakal jadi investasi terbaik seumur hidup kalian. Jadi ini bukan sekedar pamer portofolio ya. Ini tuh semacam pembuktian sebuah filosofi keuangan jangka panjang. Intinya apa? Komitmen. Bayangin, 100 juta rupiah setiap bulan. Dan ini bukan main-main, udah didokumentasiin lebih dari 2 tahun. Rencananya, mau lanjut terus sampai 10, bahkan mungkin 20 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya, buat apa sih dia ngelakuin eksperimen publik segila ini? Oke, kita coba gali lebih dalam ya. Apa premis utamanya? Jadi, misinya itu satu, simple tapi nusuk. Mau nunjukin kalau sistem uang fiat alias uang kertas yang kita pakai sehari-hari itu sampah. Dia mau buktiin kalau Bitcoin itu aset yang jauh lebih superior. Dan dia nggak cuma ngomong doang loh, dia nunjukin hasilnya sebagai bukti. Coba lihat ini, di salah satu update-nya dia udah invest 2,3 miliar rupiah. Dan profitnya 2 miliar. Itu artinya untung 87% lebih, gila kan? Oke, dari keuntungan tadi kita jadi masuk ke akar masalahnya. Menurut serial ini, ada masalah fundamental di sistem keuangan kita yang coba diselesaikan oleh Bitcoin. Dan tuduhannya ini keras banget langsung ke bank sentral. Dia bilang mereka itu musuh utama umat manusia. Kenapa? Karena mereka terus-terusan nurunin nilai dari semua kerja keras kita. Gini logikanya, pemerintah bisa cetak uang seenaknya kan? Nah, akibatnya nilai uang kita terus turun. Ini yang namanya inflasi tersembunyi, yang angkanya katanya jauh lebih gede dari data resmi. Dia bahkan klaim inflasi real itu minimal 11%. Intinya, daya beli kita digerogoti terus-menerus. Dolar AS saja udah kehilangan 99% nilainya dalam 100 tahun. Dan ini bukan cuma teori ya, dia nunjukin contoh nyata di berbagai negara, kayak Turki, Argentina, Nigeria, Libanon. Di sana mata uang mereka hancur lebur, terjadi hiperinflasi. Dan apa yang terjadi? Warganya lari ke aset kayak Bitcoin cuma buat bertahan hidup. Nah, di tengah badai keuangan kayak gini, serial ini nawarin sebuah solusi. Bitcoin diposisikan sebagai semacam bahtera digital penyelamat. Jadi, apa itu Bitcoin menurut dia? Simpelnya, ini adalah mata uang yang nggak bisa dicetak lagi, nggak bisa disita seenaknya, dan nggak bisa diatur-atur sama pemerintah. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas, cuma 21 juta koin. Titik. Dia sering banget ngebandingin Bitcoin sama emas, tapi katanya Bitcoin ini emas pakai steroid. Maksudnya, punya semua kebaikan emas sebagai aset langka, tapi tanpa kelemahan fisiknya. Emas kan susah dibawa-bawa, bisa disita. Kalau Bitcoin, gampang ditransfer kemana aja, dan nggak ada yang bisa ambil. Biar gampang ngertinya, dia pakai analogi koin ajaib. Bayangin ada koin yang bisa dikirim kemana aja di dunia dalam sedetik. Terus, banknya itu ada di surga, jadi nggak bisa dirampok. Jumlahnya juga udah pasti, cuma ada 21 juta selamanya. Dan yang paling keren, semua orang bisa lihat catatan transaksinya. Nah, itulah Bitcoin. Oke, dari semua dasar pemikiran tadi, serial ini sampai pada sebuah prediksi yang gila banget. Prediksi tentang masa depan uang dan pergeseran kekayaan global. Dia bilang gini, transfer kekayaan terbesar dalam sejarah manusia bakal terjadi di zaman kita. Ini bukan main-main. Dia percaya kita lagi ada di titik balik perpindahan kekayaan dari sistem keuangan kuno ke sistem yang baru. Terus siapa yang bakal jadi pemenangnya? Menurut dia, cuma ada dua kelompok. Orang-orang yang ngerti kripto dan orang-orang yang ngerti AI. Kekayaan dunia bakal ngalir ke mereka. Dan pendorongnya bukan lagi investor ecek-ecek. Kita ngomongin triliunan dolar dari raksasa investasi kayak BlackRock, dana abadi negara yang sekarang udah mulai masuk ke Bitcoin. Aliran dananya bakal masif. Kalau kita lihat tahapannya, dia bilang kita ini masih di fase awal loh. Dulu yang main cuma individu. Sekarang perusahaan gede kayak MicroStrategy udah masuk. Bahkan ada ETF dari BlackRock. Nah, gelombang selanjutnya, negara-negara yang bakal masukin Bitcoin ke cadangan devisa mereka. Nah, di bagian akhir, serial ini ngasih pesan yang paling nusuk dan provokatif buat kita semua sebagai penonton. Dia seolah-olah nanya ke diri sendiri, sebuah pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua pas nonton portofolionya yang makin gede. Kenapa ya saya jadi makin kaya? Tapi jawabannya bener-bener ngebalikin cara kita berpikir. Dia bilang, bukannya saya yang makin kaya, tapi kalian semua yang makin miskin.
Maksudnya fokusnya itu bukan keuntungan dia, tapi daya beli kita semua yang pegang uang fiat itu terus-terusan anjlok. Jadi pada akhirnya, dia negasin kalau seluruh proyek ini bukan nasihat keuangan. Misinya cuma satu, buat ngebuka mata kalian semua tentang sistem uang yang menurut dia udah rusak dan penuh kebohongan. Jadi, apakah ini sebuah revolusi finansial atau cuma taruhan dengan risiko super tinggi? Serial ini menyajikan sebuah visi yang sangat jelas dan tanpa kompromi tentang masa depan uang. Keputusannya, ya kembali ke kita masing-masing untuk menilainya. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.